Di sini kita memiliki pertanyaan mengenai statistika data tunggal. Nah, pada pertanyaan kali ini kita akan menggunakan konsep rata-rata, median, dan modus. Nah, untuk mencari rata-rata, kita lambangkan dengan X bar seperti di sini. Itu rumusnya adalah sigma dari XI dibagi dengan N. Dengan sigma XI itu berarti adalah penjumlahan dari data-datanya, dan N itu adalah berarti banyak datanya. Selanjutnya, di sini untuk mencari median, itu kita tinggal mengurutkan datanya dari yang terkecil hingga yang terbesar, dan kita mengambil nilai tengahnya. Nah, selanjutnya kalau untuk modus itu kita akan mengambil banyak data atau nilai yang muncul paling sering atau yang paling banyak munculnya. Nah, pada pertanyaan kali ini kita dapat lihat bahwa kita memiliki informasi yang pertama adalah median dan rata-rata dari data tersebut nilainya adalah 8. Maka di sini kita dapati X-min-nya atau barnya di sini adalah 8 dan juga di sini kita dapat tuliskan mediannya itu juga sama dengan 8. Selanjutnya, selisih antara data terbesar dan data terkecilnya adalah 10. Dan di sini bahwa dia sudah bilang bahwa kita hanya memiliki 4 bilangan. Maka bila kita tuliskan di sini adalah X1, X2, X3, dan X4, maka ini adalah data terbesarnya dan ini adalah data terkecilnya bila sudah diurutkan. Sehingga kita dapat simpulkan X4 dikurangi X1 itu nilainya adalah 10, karena selisih dari yang terbesar hingga yang terkecil. Selanjutnya dia juga bilang bahwa modusnya tunggal, maka di sini saya tulis saja modus tunggal. Dan juga di sini kita diminta untuk mencari hasil kali pertama, data pertama, dengan data yang ketiga. Maka di sini kita harus mencari X1 dan X3-nya lalu kita mengkalikannya. Nah, pertama-tama di sini kita akan mengambil informasi mengenai yang median di sini terlebih dahulu. Nah, untuk mencari mediannya ini sama dengan 8, maka X2 dan X3 di sini, bila kita rata-ratakan, itu nilainya harus sama dengan 8. Karena di sini nilai tengahnya adalah di dua data yang ada di sini. Maka saya tuliskan saja di sini berarti X2 tambah X3 dibagi 2, itu nilainya harus sama dengan 8. Maka X2 tambah X3, 2-nya kita pindahkan ke kanan, di sini menjadi 16. Nah, selanjutnya di sini kita akan mendapatkan informasi juga bahwa di sini nilai rata-ratanya adalah 8. Maka kita dapat masukkan rata-rata atau di sini rumusnya adalah penjumlahan dari semua datanya, maka penulisan dari sigma ini kita dapat jabarkan menjadi X1 tambah X2 ditambah X3 ditambah X4, lalu kita bagi semuanya dengan banyak datanya, yaitu 4. Maka di sini kalian dapat lihat bahwa nilai X2 tambah X3 itu adalah 16, dan di sini nilai X4 dikurangi X1 itu sama dengan 10. Maka di sini kita dapat tuliskan bahwa nilai X4-nya itu sama dengan 10 tambah X1. Maka saya akan masukkan di sini saja, berarti kita mulai dari X1, lalu ditambah, di sini kita kurungkan saja nih, X2 tambah X3 nilainya adalah 16, dan di sini X4 adalah 10 tambah X1. Dan semuanya kita akan bagikan dengan 4. Sedangkan di sini nilai rata-ratanya adalah 8. Maka saya akan pindahkan 4-nya ke kiri, menjadi di sini 4 kali 8, yaitu nilainya adalah 32. Dan di sini X1 tambah X1 berarti jadi 2X1. Dan 16 tambah 10 berarti di sini adalah 26. Maka akan kita dapatkan nilai 2X1-nya adalah 32 dikurangi dengan 26, itu nilainya adalah 6. Sehingga nilai X1-nya adalah 6 bagi 2, yaitu 3. Nah, sekarang kita sudah mendapatkan nilai X1-nya. Sekarang kita tinggal memerlukan nilai X3-nya. Nah, untuk mencari nilai X3, kita harus melihat bahwa di sini adalah modusnya modus tunggal. Nah, maksudnya apa? Berarti modusnya ini hanya terdiri dari satu angka saja. Nah, berarti modus itu kan nilai yang paling sering muncul atau yang paling banyak munculnya. Sedangkan kita sudah dapati nilai X1 dan X4 itu berbeda. Maka yang paling memungkinkan adalah X2 dan X3 ini harus sama. Agar apa? Agar di sini kita dapati modusnya adalah X sama dengan X2 dan sama dengan X3. Maka di sini kita dapati X2-nya sama dengan X3-nya. Sehingga kita dapat masukkan nih ke persamaan yang pertama tadi. Berarti di sini X2 ditambah X2 sama dengan 16. Atau di sini kita akan dapati berarti X2 nilainya adalah 16 dibagi 2. Berarti adalah 8. Sedangkan X2 sama dengan X3, berarti di sini X3 nilainya juga sama dengan 8. Maka sekarang kita sudah dapat mencari perkalian dari data pertama, yaitu X1, dengan data ketiga, berarti X3. Yaitu data pertamanya adalah 3,
Dan data ketiganya itu adalah 8. Sehingga kita dapati nilainya adalah 24. Atau di sini ada di pilihan yang A. Sampai jumpa di pertanyaan berikutnya.